Silakan Bang. Ya. Ya. Maaf Bapak Ibu, saya lanjutkan. Ini karena proses perekaman, saya awali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, anggota MKMP IPS yang saya hormati, sekaligus pengurus, baik itu yang ada di tempat lokasi, yaitu di situs Bumi Ayu, di museumnya, geologi Bumi Ayu, maupun yang sedang melaksanakan daring. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan kunjungan lapangan langsung terkait dengan situs Bumi Ayu. Yang nanti akan dibicarakan oleh narasumber atau pewara. Kita ikuti saja nanti pelaksanaannya, dan hari ini mudah-mudahan bisa selesai satu hari dengan perjalanan ke lokasi. Nah, terkait dengan workshop ini, seharusnya nanti ada penulisan ya dari Balitbangda itu, dimohon untuk membuat sebuah karya tulis kaitannya dengan pelaksanaan kunjungan situs ini. Jadi biar nanti anak-anak di sekolah bisa memperoleh informasi yang penting, karena Bapak Ibu sudah langsung ke lokasi, jadi kalau mau ngomong sama anak tidak pelo, istilahnya seperti itu. Nah, kaitannya dengan pembelajaran Bapak Ibu ini juga dalam ajaran atau tahun pelajaran baru ini juga, sekaligus saya sampaikan juga bahwa materi yang nanti akan disampaikan Bapak Ibu sebenarnya informasinya atau sumbernya itu sudah banyak. Cuman yang menjadi pertanyaan kan, wah ini bukunya yang mana Pak? Gitu ya. Saya pakai buku yang mana Pak? Gitu. Jadi nanti setelah kami rembukan nanti akan kami buat susunan tujuan pembelajaran yang nantinya bisa Bapak Ibu pakai kelas 7, kelas 8, kelas 9. Sumbernya semua buku yang kaitannya dengan tujuan pembelajaran yang sudah kami nanti bagi. Ini Bapak Ibu, salah satunya juga nanti terkait dengan situs ini, harusnya nanti ada pengembangan materi yang terkait dengan purbakala. Kalau kaitannya dengan purbakala, maka kita akan kaitkan dengan situs-situs yang ada di Kabupaten Brebes ini. Kemudian kalau kita kaitannya dengan Hindu Buddha, maka di daerah Bumi Ayu pun kayaknya ada situs-situs kaitannya dengan Hindu Buddha, gitu ya. Kalau kaitannya dengan masa kolonial, nah itu banyak sekali. Masa Islam juga banyak. Jadi nanti terkait semuanya, Bapak Ibu, sumber, Bapak Ibu tidak usah khawatir, Pak saya ngajarnya bagaimana, dan nanti ulangannya bagaimana. Ini yang jadi pemikiran kita sama di sini nanti kaitannya dengan materi dan penilaiannya kan seperti itu. Nah, untuk materi tadi di awal sudah saya katakan, buku sumber sudah banyak tersedia, apalagi dengan adanya internet.
Maka penyatuan pendapat di sini itu kaitannya dengan tujuan pembelajaran yang ada nanti di pembelajaran yang baru atau capaian pembelajaran yang baru yang tahun 2024 ini yang sudah saya kirim kemarin di grup. Barangkali ada yang belum mengcopy, ya nanti saya kirimkan yang khusus IPS saja, kan di situ kan dari semua mapel gitu ya. Jadi, kemudian ringkasannya juga nanti saya akan kirim ke grup biar tidak bingung juga. Bapak Ibu, ini untuk materi. Kemudian untuk penilaian harian, penilaian sekarang namanya bukan ya hanya ganti nama saja sebenarnya, semuanya juga penilaian kan. Namanya terjadi asesmen, gitu. Asesmen. Dan seharusnya Bapak Ibu ini tidak ada yang namanya istilahnya asesmen bersama sebenarnya. Tapi karena ini untuk istilahnya penyampaian secara keseluruhan, penyampaian keseluruhan se-kabupaten, jadi istilahnya apa itu? Untuk persamaan persepsi juga terkait materi yang ada sudah sejauh mana. Walaupun antara daerah satu dengan daerah lain, pencapaian pemahaman itu berbeda-beda. Dan itu saya akui. Makanya ketika membuat soal itu kan bingung sebenarnya. Ini kalau tingkatannya yang agak tinggi, nanti yang membuat soal percuma gitu. Maksudnya percuma apa ya? Anak kan tinggal ngilang-ngilang saja kan seperti itu. Apakah nanti soalnya dibuat urean semua kan seperti itu? Nah, kalau dibuat urean semua, yang mendem gurunya gitu. Ngoreksinya yang mendem. Nah, Bapak Ibu, mohon maaf ini terkait dengan pelaksanaan ini. Mudah-mudahan nanti pemateri bisa terkait dengan situs ini lebih jelas lagi, terutama yang sedang daring ini bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya. Nanti kalau ada materi-materi yang penting terkait dengan peperbekalaan, maka bisa disampaikan juga nanti di siswa ketika pas pembelajaran. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, ini kita juga baru sampai di lokasi, jadi nanti akan disampaikan secara langsung terkait dengan materi peperbekalaan oleh narasumber. Saya akhiri, wabillahi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rinto atas sambutannya. Ini kami masih menunggu Mas Wildan selaku pemateri. Pada Mas Wildan. Mas Wildan itu ada? Ada Mas. Untuk sedikit pencerahan. Monggo Mas Wildan. Mas Agus. Ini bannernya mau dipasang di belakang. Bentangkan. Di lapangan aja nanti, oke. Monggo Mas dan Mas Agus. Ada sudah datang. Aduh, ini kucing purba ini. Senengannya kayak purba. Ya, jadi awang-awang masih berkaitan dengan ini. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin perkenalkan saya Agus, mungkin mewakili Pak Salatiga. Beliau dari ada pembekalan KKN di UIN SU. Untuk kegiatan pada pagi hari ini adalah pengembangan situs Bumiayu. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa berdasarkan penelitian yang kami laksanakan dengan
pihak berwajib ini, yang mana menghasilkan dunia itu peninggalan geologi yang mempunyai nilai yang tinggi. Berangkat dari hal tersebut, kami dari pemerintahan Kudus dan ini Bapak Bangda coba untuk mengangkat peninggalan ini untuk menjadi sebuah prioritas. Kami sudah mengusulkan surat pengusulan untuk penetapan prioritas kepada Badan Energi dan Sumber Mineral yang melewati Gubernur Jawa Tengah. Yang kami usulkan di sini ada 90%. Nanti Mas Wisdan memberikan penjelasan. Dan dari tersebut kami pada hari ini mengajak Bapak Ibu sekalian untuk lebih mengenal geoset situs Melayu dengan harapannya bisa menularkan bangsa aja nanti PTT menyusul sehingga apa yang Cina ini angkat menjadi yang lebih serius. Harapannya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Tujuan akhirnya adalah bila ini potensi peninggalan geologi luar biasa dari penelitian yang ada menunjukkan nilai edukasi yang ada di situs Bumi ini sangat tinggi dibandingkan dengan butik atau peninggalan berbakala tempat lain, cuman ini pasti di bawah belum bisa berangkat. Ya, harapan kami melalui Bapak Ibu bisa memperkenalkan dari sisi sekolah lewati pendidikan mata pelajaran bisa diperkenalkan. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon izin ingat waktu hari ini agendanya adalah mengunjungi 2 titik, jadi Ketung Ukur dan pengarasan di Kecamatan Batakawung. Nanti Ibu Wildan akan menyampaikan apa sih yang ada di sana secara rinci. Nanti ya mungkin di sini dulu, nanti pembuktiannya ada di lapangan. Yang dapat kami sampaikan untuk perjalanan sekitar 20 menit. Jadi dari museum ya sekitar 45 dari museum kita rombongan terus transit di Kecamatan Batakawung karena tidak bisa langsung ke lokasi. Nanti dari Kecamatan Batakawung kita menggunakan kendaraan terbuka dari 300 untuk ke 2 lokasi ini. Nanti mohon izin, mohon Bapak Ibu sekalian yang dari Gila Selatan yang bawa motor barangkali ngapunten ke Batakawungnya bisa aja sekalian bawa kendaraannya biar kita sama-sama di sana. Gitu. Jadi selesai pun di Batakawung, jadi nggak balik lagi ke sini. Gitu. Kira-kira yang dapat kami sampaikan seperti itu. Nanti hal teknisnya terkait dengan penjelasan kegeologian disampaikan oleh Mas Yuda. Untuk acara agenda berikutnya kami serahkan ke tim pelestari di bawah pimpinan Mas Yuda. Yang kami sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Pak Agus atas pembukaannya.
Mohon izin Bapak-Bapak Ibu-Ibu, perkenalkan nama saya Muhammad Wildan Abdullah atau biasa dipanggil Wildan. Di sini saya sebagai Kepala Museum Purbakala Bumiayu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bangga Kabupaten Brebes, MGMP IPS Kabupaten Brebes yang hadir di pagi ini yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pembukaan, saya akan menjelaskan tentang sejarah penelitian di situs Bumiayu yang seperti Bapak-Bapak Ibu bisa lihat di lini masa situs Bumiayu, bahwa situs Bumiayu ini sudah diteliti sejak tahun 1920-an. Tepatnya di 1923, di mana pada saat itu ada peneliti Belanda yang namanya Van der Vlug. Ini saya kutip dari buku yang ditulis Van der Marel tahun 1932 yang berjudul The Contribution of Mammal Fossil Java in Java. Peneliti Belanda yang bernama Van der Vlug itu ahli geologi dan paleontologi. Beliau ke sini atas dasar surat kabar yang memuat tentang informasi temuan fosil-fosil di tepian Kali Glaga. Jadi dengan adanya surat kabar tersebut, peneliti Belanda yang bernama Van der Vlug melihat surat kabar tersebut, akhirnya tertarik untuk meneliti situs Bumiayu. Jadi pada saat itu Kecamatan Bumiayu, Tonjong, Sirampok, dan Paguyangan itu masih dalam satu wilayah Bumiayu. Sehingga ini alasannya kenapa situs yang ada di sini kita peneliti memberi namanya situs Bumiayu, karena mereferensi pada penelitian Belanda pada saat itu. Kemudian di 1925 setelah diteliti oleh Van der Vlug, dilihat fosilnya, dibawa ke Perancis, diteliti, ternyata ini fosil hasil dari transportasi. Jadi tidak in situ atau tidak nempel di batuan. Sehingga di 1925 peneliti Belanda yang bernama Van Es dan Sterling melakukan penggalian di situs Bumiayu. Nah, di dalam penggalian tersebut, lalu kegiatan lain ada pemetaan sejauh mana luasan persebaran fosil-fosil yang ditemukan di situs Bumiayu. Ditemukan fosil-fosil yang menakjubkan, fosil-fosil yang tidak ditemukan di situs-situs lain. Antara lain adalah gajah purba Sinomastodon bumiaensis. Itu gajah purba tertua di Pulau Jawa. Di Sangiran, di Trinil, di Ngandong itu tidak ditemukan. Hanya ditemukan di situs Bumiayu. Selain itu ada Geoselon atlas atau kura-kura raksasa yang diameter tempurungnya itu bisa sampai 2 meter. Nah, fosil-fosil tersebut yang diteliti oleh Belanda sekarang Bapak-bapak Ibu guru bisa lihat di Museum Geologi Bandung. Jadi kalau ada kura-kura itu tempurung di Museum Geologi Bandung dilihat itu dari Bumiayu. Di Indonesia hanya ada 2 tempat yang ditemukan fosil tersebut, satu di Bumiayu, satu di Flores. Jadi ini temuan yang masterpiece yang ditemukan di situs Bumiayu, sehingga penting untuk diteliti. Lalu setelah kemerdekaan itu mulai penelitian di sini mulai berkurang ya, masa hiatus ya, kosongan. Terakhir itu Belanda di 1935.
mungkin hal ini disebabkan karena adanya Perang Dunia Kedua. Ya. 1935, loncat 1980, baru bergeliat lagi di tahun 2013 setelah komunitas kami dibentuk. Jadi cerita dari komunitas kami, kita melompat ya waktu dari masa kolonial ke masa sekarang. Di 2013 itu terdapat temuan fosil di Kali Gaga, Kali Gintung, yang mana fosil tersebut ditemukan oleh Pak Karsono Haryo Subagio dan Bapak Raffi Rizal. Jadi fosil tersebut ditanyakan ke saya, yang mana saya sedang studi di Teknik Geologi UPN Veteran Yogyakarta. Karena saya masih semester awal, saat itu saya belum tahu apa-apa. Jadi saya tanya ke dosen, Bu, ini fosil apa? Jadi di geologi itu selain belajar batuan, belajar juga tentang fosil. Ada mata kuliah namanya makropaleontologi, itu mempelajari tentang fosil secara ukuran makro atau bisa dilihat kasat mata. Oh, ini fosil rhinoceros. Rhinoceros itu badak. Rumah Mas di mana? Di Bumiayu. Akhirnya setelah kelas tersebut, saya dipanggil ke ruangannya untuk dilakukan penelitian di sini. 1 minggu beliau namanya Bu Dr. Pramonowati menginap di rumah kami dan meneliti temuan-temuan yang ada di sini. Selain melakukan penelitian, Bu Pramonowati melakukan memberikan wawasan kepada Pak Karsono dan Pak Raffi Rizal agar ini fosil dijaga, jangan diperjualbelikan, jangan keluar Bumiayu. Suatu saat akan jadi harta karun bagi wilayah ini. Hingga sekarang, alhamdulillah, kita sudah mengumpulkan sekitar 3.000 fragmen fosil yang belum teridentifikasi. Di tahun 2018 yang sudah teridentifikasi itu 1.830 fragmen yang sudah diidentifikasi. Gongnya, temuan yang besarnya itu temuan manusia purba. Jadi di di masa kolonial kebudayaan manusia itu belum ditemukan, hanya fosil-fosil fauna. Artefak pun tidak ditemukan. Di tahun 2016 itu Pak Karsono Haryo Subagio menemukan fragmen fosil, lalu diidentifikasi di tahun 2018 oleh BP Sampis Sangiran. Jadi setiap tahun itu selang waktu 2015 itu setiap tahun penelitian ada ke sini melakukan identifikasi, pemetaan, ekskavasi. Nah, di tahun 2018 baru diperlihatkan fosil tersebut dan identifikasi ini fosil manusia purba. Ditulis secara ilmiah itu tahun 2019. Dan Prof. Hari Widianto yang mana ahli dari paleoantropologi itu mengatakan bahwa fosil ini merupakan fosil manusia purba tertua yang ada di Pulau Jawa. Berasal dari formasi Kali Glaga, karena di matriks atau di fosil tersebut terdapat kandungan napal yang terdapat di formasi Kali Glaga bagian bawah yang umurnya 1,8 juta tahun yang lalu. Jadi itu masih umur relatif. Nah, penelitian yang sekarang kita sedang mencari umur absolut, umur pastinya untuk didating. Gitu. Nah, Bapak Litbangda Kabupaten Brebes melihat ini sebagai potensi yang bisa dikembangkan lebih, mengintegrasikan antara geodiversity atau keunikan batuan fosil mineral, biodiversity, keunikan flora fauna, dan
culture diversity atau keunikan budaya. Yang mana ketiga unsur ini kalau digabungkan akan menjadi geopark atau taman bumi. Nah, tujuannya tentu untuk pemberdayaan masyarakat, karena di geopark itu salah satu syaratnya masyarakat harus diberdayakan. Masyarakat itu harus merasa memiliki. Apakah dengan adanya potensi ini masyarakat ikut menikmati, ikut merasakan hasilnya? Kalau belum bisa dikatakan geopark. Jadi gitu. Nah, pagi ini atau siang ini nanti kita akan berada di salah satu geoset. Itu geoset Kedung Bukur. Di geoset Kedung Bukur ini akan menggambarkan kondisi pantai timur Pulau Jawa di 2,4 juta tahun yang lalu. Nanti Bapak-Bapak Ibu guru di sana bisa melihat kerang-kerang laut yang asli di situ. Tidak kami bawa, kita tempel-tempel enggak. Jadi ada beberapa pengunjung yang kami bawa ke lokasi tersebut. Selalu menanyakan, Mas ini bukunya asli kan dari sini enggak? Jangan tempel-tempel enggak. Karena itu satu bukit itu isinya buku semua. Gimana? Boleh. Nanti kita ada games ya, kita bawa plastik sampel. Nanti Bapak-Bapak Ibu sampel secukupnya. Cari atau temukan kerang-kerang dengan berbagai macam perbedaannya. Gitu. Nanti di mana yang paling banyak, nanti ada door prize dari kita. Jadi di sana banyak ukur. Di situ juga kita bisa melihat pergerakan lempeng. Mungkin di pelajaran IPS ada yang namanya sesar, gitu ya. Terus lipatan, gitu kan. Nanti kita bisa belajar itu. Selain batuan, kita juga bisa melihat fenomena struktur geologi di situ. Lokasinya berada di Sungai Pemali, Desa Bantarwaru, Kecamatan Bantarkau. Sungai Pemali itu merupakan batas paling barat dari situs Bumiayu. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita ke sana. Lokasi kedua kita berada di Sungai Cijejawai, Desa Pengarasan, Kecamatan Bantarkau. Di sungai tersebut terdapat fenomena perubahan dari laut menuju darat. Nanti kelihatan perbedaannya. Dari batuan, fosil, nanti kita bisa perlihatkan. Lalu kondisi sungai pada saat terbentuknya daratan pertama di Bumiayu. Itu kelihatan apakah sungainya braided stream atau meandering, nah itu bisa kelihatan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu guru bisa mengambil beberapa ini ya, hikmah atau materi yang nanti kita kunjungi, dan semoga semua yang ada di sini sehat walafiat, karena kita berkegiatan di alam. Jadi kalau Bapak Ibu guru ada yang merasa pusing atau ada yang kurang sehat, langsung dikomunikasikan dengan tim pelestari. Nanti bisa ditemanin dan dikawal. Sekian Bapak Ibu guru, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Oh iya, untuk update kegiatan kita di pelestarian situs Bumiayu, kami ada Instagram Bapak Ibu @situsbumiayu, nanti bisa di follow. Nanti kegiatan seputar penelitian atau kunjungan pasti kami upload di situ. Jadi Bapak Ibu guru misalnya bawa anak muridnya ke sini, pasti kita update di situ. Terima kasih. Bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Mas Firdan. Ini sebenarnya masih banyak ya Mas. Ini masih dangkal. Kan ngomong didorong-dorong. Oleh. Saya Mas Bas. Ya, ini semua dari sini semua ya, dari asli ini dipandang ini dari bunga ini ya. Naturalisasi Ya, nanti tak beri kesempatan kepada teman-teman supaya nanti bisa rapi. Monggo, kalau ini kan baru awal ya. Nanti ketika kita terjun ke lapangan, ke lokasi mungkin akan menjadi daya tarik kita sendiri. Dan ini belum apa-apanya dalam waktu sampai sore ya Mas Hujan ya. Perlu kerja sama lagi nginep 2 hari, 3 malam gitu. Iya, ini perlu ya. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Ini menarik karena memang teman-teman IPS itu awam, terutama yang Bumi saja. Ini Mas Edi saja, saya kok baru tahu ada museum ya Pak. Aneh ya. Hari Kling bahasanya. Baca berbesi hari Kling. Ini menarik, oleh karena itu silakan kalau memang panjenengan pengen menggali lebih dalam. Sampai jam berapa ya Mas Agus di sini? Oh secepatnya, aduh sayang. Sudah difoto dari Bapak Bangda? Sudah, iya karena buat SPC. Monggo ada satu lagi pertanyaan. Tadi dari satu aja. ada lagi nggak monggo? Mas Saiful, Mas Samsul Rizal tadi. Mas Samsul Rizal? Tadi udah dijawab. Udah dijawab. Oh iya. Oh, Mas Widan ini tadi sudah lengkap jawabannya. tidak ada naturalisasi. Oh tidak ada naturalisasi, masih asli dari sini. Gambaran kita dataran tinggi laut, apalagi Brebes gitu ya. Gambaran kita ini laut Jawa ya, laut timur Jawa ternyata ini luar biasa sekali. Oke, ini sudah. Yang daring nanti ketika di lokasi aja nih, Bapak Ibu rekan-rekan guru MKMPS, karena memang ini kita harus berlanjut agar pulang tidak sampai subuh. Hari ini anggarannya langka sampai subuh. Kita tutup, nanti akan berlanjut melalui YouTube. Silakan panjenengan tetap mengikuti pergerakan kami agar nanti ke depan saling bergantian, sama-sama bisa menikmati lokasi geopark di Bumiayu, di Museum Bumiayu. Terima kasih. Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang ke Bantar Kawung pakai mobil bisa naik bis kalau memang kehujanan. Motornya diparkir. Pakai bis maksudnya. Bukan pakai mobil bis maksudnya. Kurang nyambung. Yang pakai motor bisa ikut bis. Yang dari Tonjong, yang dari Bantar Kawung sekalian pulang nih mau nganter. Nggih, itu aja nggih. Juga Pak, mau diantar nih sampai Balak Munter. Monggo. Ya, itu Pak. Ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih yang sedang online ya. Nanti selanjutnya akan Bapak Ibu, ini kan musim hujan, panitia sudah menyediakan akan disampaikan melalui link YouTube. Nanti absennya melalui link YouTube nih Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai bertemu untuk di link YouTube-nya nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tertutup. Terima kasih atas partisipasinya.